Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan bacaan kitab Matan Abi Syuja' dan kita sudah sampai di faslun wa faraidul ghusli thalathatu asya. Fasal wa faraidul ghusli dan fardunya mandi. Fardunya mandi dalam artian rukun-rukun mandi atau hal-hal yang wajib dipenuhi ketika kita mandi besar. Ada berapa? Salah satu asya'a, yaitu ada 3 perkara. An-niyatu, yang pertama itu niat. Wa izalatun najasati, kemudian yang kedua adalah menghilangkan najis. In kanat ala badanihi, apabila najis tersebut ada pada anggota badannya. Kemudian wa isalul ma'i ila jami'i sya'ri, dan menyalurkan air atau menyiramkan air pada semua rambut, wal basyarah, dan juga kulit. Jadi 3 perkara ini harus diselesaikan, harus dipenuhi agar mandi besar kita itu bisa dihukumi sah dan menjadi sahnya sholat. Jadi yang pertama yang harus adalah niat. Kenapa kok harus niat? Karena mandi ini bisa jadi kebiasaan dan bisa juga jadi ibadah. Apa yang menjadikan itu berbeda adalah niat. Karenanya oleh ulama dikatakan an-niyatu tughayyirul 'adah ilal ibadah. Niat itu akan merubah kebiasaan menjadi suatu ibadah. Orang mandi bisa karena kebiasaan. Maka bagaimana cara membedakan mandi yang merupakan kebiasaan menjadi mandi yang ibadah adalah dengan menentukan niat. Jadi kita kalau mandi besar harus niat bahwasanya mandi tersebut untuk menghilangkan hadas besar. Kapan niat itu ditimbulkan? Ketika air itu nyentuh ke kulit. Pertama kali air nyentuh ke kulit, maka ketika itu niat harus ditumbuhkan, harus diwujudkan. Itu rukun mandi yang pertama. Kemudian rukun mandi yang kedua adalah izalatun najasah, menghilangkan najis. Di mana menghilangkan najis ini apabila najis tersebut ada di anggota badan, maka sebelum mandi sebaiknya harus dibersihkan terlebih dahulu. Kenapa? Karena kalau najisnya masih ada, dikhawatirkan airnya akan menjadi berubah gara-gara ada najis. Itu syarat yang rukun yang kedua. Kemudian rukun yang ketiga, air harus sampai ke seluruh badan. Entah itu yang rambut, yang bulu-bulu, dan juga kulit-kulit yang ada di badan, semuanya harus ada air yang sampai pada anggota atau daerah-daerah tersebut. Kemudian wasunanuhu khamsatu asya, dan sunnah-sunnah mandi, hal-hal yang dianjurkan ketika kita mandi besar ada 5 perkara. Yang pertama adalah at-tasmiyatu, membaca basmalah. Jadi sebelum kita memulai mandi besar, maka hendaknya kita membaca bismillahirrahmanirrahim terlebih dahulu. Kemudian setelah itu, setelah baca basmalah, wal wudu'u qablah, maka hendaklah berwudu sebelum mandi. Jadi yang pertama baca bismillahirrahmanirrahim,
kedua yang dianjurkan ketika mandi besar harus wudhu sebelumnya. Ini anjuran, bukan paksaan, bukan hal yang wajib tapi sunnah. Hukumnya berwudhu sebelum mandi. Kemudian yang ketiga yang sunnah, wa imrarul yadi alal jasad, ya, menekankan tangan pada seluruh jasad, seluruh badan. Jadi ketika air menyentuh kulit, maka usahakan itu diikuti dengan tangan yang juga menekan kulit tersebut agar air dapat meresap pada pori-pori atau tempat tumbuhnya rambut atau bulu yang ada di jasad. Itu yang sunnah, ya, yang sunnah, tidak wajib menekan. Itu cukup air itu sampai pada kulit tanpa ditekan menggunakan tangan, itu sudah dianggap sah. Kemudian sunnah selanjutnya adalah wal muwalatu, harus bersegera. Jadi antara satu anggota dengan anggota yang lain itu diusahakan anggota yang kedua, misalkan bagian yang kedua yang dibasuh itu sebelum keringnya anggota yang pertama yang dibasuh duluan. Jadi misalkan pertama membasuh bagian kanan, ya, bagian kanan. Kemudian ketika membasuh bagian kiri itu diusahakan sebelum keringnya bagian pertama yang dibasuh terlebih dahulu tadi. Itu arti dari muwalah. Kemudian sunnah selanjutnya ketika mandi besar yang dianjurkan untuk dilakukan adalah wa taqdimul yumna 'alal yusra, mengedepankan bagian yang kanan dari bagian yang kiri, ya. Jadi kalau kita mandi besar usahakan bagian kanan itu dimulai terlebih dahulu, ya. Bagian dada yang kanan atau dari bagian tangan kanan ini hendaknya dimulai dari kanan, ya. Kemudian juga kaki, ya, bagian kanan itu diutamakan terlebih dahulu. Tapi kalau dimulai dari bagian kiri itu tidak masalah, tapi sudah meninggalkan hal-hal yang dianjurkan. Jadi kesimpulannya, rukun-rukun mandi itu ada 3. Yang pertama niat, kedua menghilangkan najis, dan yang ketiga itu menyampaikan air pada seluruh badan dari bulu-bulu dan kulitnya. Kemudian sunnah-sunnah mandi itu ada 5 perkara. Pertama baca bismillah, yang kedua wudhu sebelum mandi, kemudian yang ketiga adalah menekankan tangan pada badan, kemudian yang keempat adalah bersegera melakukan itu, dan yang terakhir adalah mengedepankan bagian kanan dari bagian kiri. Mungkin ini saja yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kita akan melanjutkan pembahasan ini di pertemuan selanjutnya. Kalau ada pertanyaan seputar permasalahan yang kita bahas, maka bisa kalian tulis di kolom komentar dan kita usahakan akan menjawabnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.